Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe. Bernialah Harimau Melaya akan lawan Indonesia tahun ini. Ini 5 berita gempa dalam dunia bola sepak jalan. Menurut laporan, Indonesia sedang bersedia untuk menjadi tuan rumah kejohanan Tri-Nations dari 1 hingga 9 September. 3 pasukan akan terlibat Indonesia sebagai tuan rumah diikuti Lebanon dan juga Malaysia. Confirm seru weh bila 2 negara serumpun bertemu. Persoalannya, kau rasa siapa yang akan menang? Komen. Seterusnya, Ronaldo dan Al Nassr tersingkir dari Champions League ini. Yang pedihnya guys, mereka kalahkan rumah sendiri kepada Kawasaki Frontale yang terdiri daripada 10 orang pemain lokal dan 2 daripada pemain itu di bawah 21 tahun. Fans Messi jangan poyo pasal gol tiruan juga kena bantai 5-1 dan keluar dari CONCACAF Champions Cup. Dalam laga UCL penting Arsenal menentang PSG, The Gunners telah menampilkan tifo mereka yang baru. Apa benda ni Anthony Dos Santos sekali lagi menjadi hero Real Betis bila menjaringkan roket dengan kaki kanan melepasi De Gea dan Fiorentina. Serius, Maman ni sengaja sembunyikan kebolehan dia dengan kita. Dosiot betul. Dan last kali, Lamine Yamal dan Nico Williams ketar-ketir dengan pemain import baru Manchester United dari Brazil, Haridinho Maguire. Masih undefeated bro. Kalau korang nak lagi konten santai ya, yang keren itu Indonesia akan lawan Malaysia, kabarnya seperti itu. Tapi dengar-dengar Malaysia itu tidak mau atau belum respon tidak mau ya. Intinya kedua-duanya lah, belum respon, tidak mau juga katanya. AFF menyesal lebih mementingkan Malaysia daripada timnas Indonesia. Kok bisa? Yap, jadi kabarnya pihak AFF itu kecewa dikarenakan sepinya minat menonton laga Manchester United melawan ASEAN All-Star di bulan Mei besok. Dan timbul pemikiran bahwasanya jika pertandingan ini diadakan di GBK di Indonesia, maka kemungkinan besar laga ini akan mendapatkan banyak atensi yang besar dari penonton. Apalagi setelah AFF resmi menunjuk pelatih Vietnam ini yang akan menjadi pelatih ASEAN All-Star. Banyak dari para pemain yang mengundurkan diri dari tim ASEAN All-Star. Dan atas kejadian ini seolah-olah Manchester United itu tak ada harga dirinya. Padahal seharusnya laga melawan Manchester United ini adalah laga yang diinginkan oleh semua pemain dari Asia Tenggara. Tapi kenyataannya banyak dari pemain-pemain Asia Tenggara yang mengundurkan diri dan tidak mau bermain bersama tim ASEAN All-Star. Apakah ini memang karena AFF salah langkah menunjuk Malaysia pelatih Vietnam ke perwakilan tim ASEAN All-Star sehingga menyebabkan kurangnya minat penonton dan para pemain dari Asia Tenggara untuk bermain membela tim ASEAN All-Star? Kalau menurut kalian gimana? Masalahnya AFF juga tidak pakai otak. Masalahnya adalah negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Vietnam itu lagi sibuk. Makanya mereka itu rame-rame tarik mereka punya pemain bintang untuk tidak main di ASEAN All-Star. Harusnya jangan di bulan Mei inilah, harusnya di September mungkin. Tapi entahlah kenapa harus Malaysia yang mereka pilih. Harusnya Indonesia itu. Harusnya Indonesia yang mereka pilih, bukan Malaysia. Tolak tawaran timnas Indonesia. Malaysia dikritik legendanya takut kalah atau apa? Malaysia sendiri dikritik oleh legendanya dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia. Salah satu legenda Harimau Malaya, yakni Safi Sali, kecewa dan menurutnya adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Alasannya adalah karena menurut Safi Sali, timnas Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan timnas Indonesia, mereka bisa mereka punya legend saja bilang seperti itu, tapi yang lain tidak mengakui itu. mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket World Cup dan banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri. Kata Safi Sali pada media Astro. Tolak tahu. Ya harusnya mereka mau, tapi mereka belum respon itu suratnya PSSI. Ajakannya PSSI, padahal diajak baik-baik gitu. Ayo dong ikut turnamennya kita, mini turnamen bagus ini. Tapi mereka tidak mau tuh. Mereka takut kalah sebenarnya tuh, takut dibantai sama timnas. Sombong gitu. 2.000 supporternya Cina bakal hadir di Stadion Gelora Bung Karno. Mau 5.000 pun tidak masalah, kita siap terima karena kita sudah yakin menang nanti.
Demi bisa lolos di Piala Dunia, masyarakat Cina kompak bersatu untuk beri dukungan ke timnas Cina saat menghadapi Indonesia pada bulan Juni mendatang. Tak main-main, dikabarkan sekitar 2.000 lebih supporter Cina bakal hadir memenuhi Gelora Bung Karno. Supporter-supporter Cina tersebut berasal dari warga Cina yang tinggal di Indonesia, mulai dari pengusaha hingga para pekerja. Mereka siap bersatu mendukung tim kebanggaannya Cina. Ya, kalau mereka bisa datang ke GBK, kita juga harus rame-rame ke GBK, dukung kita punya timnas kesayangan. Harus bisa balas dendam itu, karena kita di leg pertama kita kalah itu dari Cina. Harusnya di GBK kita hajar mereka bisa-bisan, kita pukul mereka, pukul rata, habiskan mereka. Malaysia akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan ranking 72 dunia. Jom aku kongsikan. Republic of Cape Verde, sebuah negara di Kepulauan Atlantik di benua Afrika, dilawan Harimau Melaya dalam perlawanan persahabatan Tier 1. Tim ni bukan biasa-biasa guys. Negara Cape Verde berada di ranking 72 dunia dan ramai player bermain di Liga Eropah berbanding Malaysia di ranking 131 dan negara jiran kita ada 123 dunia. Perlawanan ini sangat sesuai dijadikan ujian terbaik. Oh, jadi maksudnya mereka lebih milih untuk lawan Cape Verde daripada lawan Indonesia, karena peringkatnya Indonesia hanya 123, saudara-saudara. Sedangkan si Cape Verde ini dia punya peringkat 72. Mereka mau tes Cape Verde. Tapi kalau kalah lagi kan percuma itu. Kasihan juga nanti jadi bahan olok-olokan, Bang. Gimana sih, Bang? Buat skuad Peter Skolomowski sebelum misi wajib menang menentang Vietnam merayakan Piala Asia. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Nave, korang boleh tekan back kuning ataupun di showcase guys. Stadium Kuala Lumpur menjadi saksi perlawanan persahabatan ini, yang mana berkelapangan bolehlah support Harimau Melaya pada 29 Mei 2025 jam 9 malam. Orang agak boleh makan ke tidak? Komen sikit dan jangan lupa follow guys. Iya, jadi terjawab sudah. Si abang ini bilang daripada lawan timnas Indonesia yang peringkatnya hanya 123. Bayangkan, hanya dia bilang hanya. Sedangkan negaranya dia itu ada di peringkat 131, saudara-saudara. Bagaimana dia bisa bilang kita itu hanya 123? Mereka lebih pilih lawan Cape Verde. Sebenarnya tidak masalah sih, tapi kita kan ajak baik-baik, ya kan? Tapi kalau tidak mau juga tidak masalah, tidak apa-apa. Kita sih tidak terlalu mengharapkan Malaysia mau. Kan kita hanya mau uji nyali saja, tes nyalinya mereka. Kalau mereka tidak mau lawan kita, berarti nyalinya mereka cemen. Kan begitu, saudara-saudara. Martin pas akumulasi, Emil Audero berpeluang besar debut bersama timnas di bulan Juni. Inilah pentingnya kita punya dua kiper elit untuk jaga-jaga ini. Bukan bermaksud tak percaya dengan Nadeo dan Hernando Ari, tapi jelas sisa laga kualifikasi jadi partai hidup mati. Kita butuh sosok yang benar-benar mumpuni. Saat elit satunya tak bisa main, elit satunya lagi siap jadi pengganti. Melawan Bahrain, Martin Pas kena kartu kuning karena dianggap mengulur-ulur waktu di menit-menit akhir. Itu artinya ia dipastikan tak akan bisa main melawan China Juni nanti. Semoga tak ada kendala dan cedera, kita akan segera melihat debut Emil 2 bulan lagi. Tapi yang lucunya, si Martin Paes kena kartu kuning itu tidak disorot sama kamera. Tapi ya ini kesempatan buat si Emil Audero bisa tampil nanti lawan Cina. Kita lihat debutnya bagaimana itu, apakah manis atau pahit. Tapi kita doakan harus debutnya manis itu, karena kita punya kiper keren ini dua-dua. Inilah pentingnya kita punya Emil Audero gitu, saudara-saudara. Bukan berarti si Nadeo sama si Hernando tidak bagus, tapi ini kan kualifikasi laga hidup dan matinya Indonesia. Kalau kita coba-coba pemain, maka hasilnya seperti itu, kita kalah di Cina waktu itu. Makanya penting sekali kita punya Emil Audero, kiper yang berpengalaman dari Serie A Italia, saudara-saudara. Itu penting, saudara-saudara. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berniat menurunkan pemain muda pada 2 laga terakhir di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang tetap akan finish sebagai juara grup C meski menelan 2 kekalahan beruntun di laga sisa. Saya ingin mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan memikirkan menit bermain dan cedera. Saya tidak tahu sampai sejauh mana. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Saya ingin menerima tantangan itu, kata Hajime Moriyasu dikutip dari Bola Sport. Pernyataan ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda jadi memiliki peluang lebih besar untuk mendulang poin jika Jepang berniat memainkan pemain muda. Masalahnya, pemain mudanya Jepang lapis 1, lapis 2 itu kualitasnya sama.
Jadi percuma juga. Jadi ya semoga mereka tidak terlalu agresif lah seperti yang sebelum-sebelumnya dibantai kita di GBK 40. Semoga lah mereka tidak terlalu ya ganas nanti, karena kan mereka mau kalah pun ya tidak mempengaruhi hasilnya, karena mereka sudah dipastikan lolos. Negara pertama yang lolos ke Piala Dunia itu selain tuan rumah itu Jepang dari Asia. Jadi ya mereka mau kalah dari Indonesia ataupun imbang, mereka tetap main di Piala Dunia. Nah, kita butuh kemenangan nanti lawan Jepang supaya kita bisa lolos ke ronde keempat. Nah, kalau misalkan Australia terpeleset di 2 sisa pertandingan mereka kalah, kita bisa lolos langsung, tapi sulit. Semoga kita bisa kasih kalah Cina tanggal 5 nanti, 5 Juni dengan kasih kalah Jepang, ya itu pun sulit, tapi ya kita harapnya mereka menang lah. Tapi kalaupun tidak menang seharusnya imbang lah, jangan sampai kalah. Kalau kalah ya 50-50 lah kesempatannya kita untuk lolos ke ronde keempat. Erick Thohir beri kabar buruk ke Patrick Kluivert jelang laga versus Cina. Erick Thohir, ketua umum PSSI, baru aja kasih kabar buruk jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Tapi masalahnya ada beberapa pemain kunci yang dipastikan absen, termasuk Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu Kevin Dix dan Dean James juga hampir dipastikan nggak bisa bermain karena cedera dan masalah lainnya. Pokoknya artinya Timnas Indonesia harus benar-benar siap karena beberapa pemain andalan nggak bisa diturunin. Beruntungnya Timnas Indonesia masih punya pelapis yang nggak kalah oke. Erick Thohir bilang, untungnya ada Sandy Walsh yang bisa gantiin Kevin Dix dan ada Calvin Verdong atau Serpeti Nama di bak kiri. Menurut Erick Thohir, kedalaman squad itu penting banget, apalagi di situasi kayak gini. Bakal jadi PR besar banget nih buat Patrick Kluivert di bulan Juni nanti. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Makanya kalau PSSI naturalisasi pemain lagi, jangan marah-marah, jangan banyak protes, karena penting ini untuk Timnas Indonesia. Nah, kalau sampai di DPR itu jangan marah-marah mereka tuh, jangan terlalu banyak ngomong, setuju-setuju saja. Akhirnya Justin Hubner angkat bicara soal komentar pedas dari Malaysia. Media Malaysia banyak yang ngeremehin laga uji Indonesia versus Malaysia nanti. Tapi Hubner punya jawaban tegas. Dia bilang, cukup sudah omongan kosong kalian. Dia bakal kasih bukti nyata, biar permainan yang berbicara dan bikin Malaysia diam. Akhirnya Nah, memang kita kalau mau bilang pemain memang lebih bagus sih. Lebih bagus kita karena buktinya sudah ada, kita sampai ke Piala Asia tanpa harus playoff seperti Malaysia. Tapi kalau nanti jadi lawan Malaysia, ya pasti mereka kalah. Tidak mungkin menang mereka lawan kita, itu yakin sih. Tidak mungkin menang mereka. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.